Ingkang kinurmatan beliau Kepala Kakan Kemenak Kota Pekalongan, yaitu beliau Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski MAG. Yang saya hormati Kasih Mapenda Kemenak Kota Pekalongan, yaitu Bapak Haji Jailani MSA. Alhamdulillah hadir semuanya. Juga yang saya hormati pengawas MTS Kemenak Kota Pekalongan, yaitu beliau Bapak Haji Ahmadun MSI yang kebetulan juga hadir, serta yang saya hormati segenap pembina pengurus Yayasan Hidayatul Atfal Banyurip Alit, juga yang saya hormati segenap pengurus Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya Ranting Banyurip Alit, serta yang saya hormati para Bapak Yai, para Bunyai, pengurus pondok pesantren di wilayah seluruh Banyurip Alit, dan juga yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Hidayatul Atfal Banyurip Alit. Wabil khusus yang saya hormati yang punya hajat, yaitu Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal, beliau Bapak Jawad, titelnya kok enggak hafal ya. Juga yang saya hormati segenap Dewan Guru Pendidik MTS Salafiyah Hidayatul Atfal, serta tenaga kependidikan, baik mulai dari tenaga administrasi maupun hingga bagian tenaga sarana prasarana dan lain sebagainya yang selalu saya hormati juga. Dan tidak ketinggalan yang saya hormati dan saya bangga-banggakan, yaitu segenap wali murid atau wali santri daripada Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir maupun yang sedang dalam perjalanan, bahkan mungkin yang berhalangan hadir, tetap kami hormati semua. Tidak lupa yang saya bangga-banggakan dan saya cintai anak-anakku, yaitu siswa atau murid atau putra-putri Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal Banyurip Alit yang pada kesempatan hari ini sedang berbahagia merayakan keberhasilannya di dalam mencari ilmu di madrasah yang kita cintai ini. Monggo nderekaken panjenengan sedaya sesarengan muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah barang tentu kumpulnya kita, hadirnya kita, sehatnya kita berada di sini, sudah barang tentu tidak lain itu semua karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu patutlah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada manusia yang luar biasa, manusia seorang Nabi akhir zaman. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu sudah barang tentu jika kita tidak bersolawat untuk beliau, kita akan merasa rugi dan bahkan pasti akan rugi.
Oleh sebab itu monggo sareng-sareng bersolawat untuk beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kita dengan sholawat tersebut kita menjadi umatnya yang senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa dinantikan Rasulullah untuk diajak bersama-sama beliau kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebetulnya memberikan sambutan agak malu karena di depan saya orangnya pinter-pinter dan sepuh-sepuh, dan saya dianggap pengurusnya Hifal. Nah, memang ini adalah amanat dari masyarakat. Oleh sebab itu bagaimanapun saya tetap memberanikan diri sebisa saya untuk bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin jika apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangan dan kehilafan dan kesalahannya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selaku pengurus yayasan yang pertama, kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Banyurip Alit yang telah mempercayakan kami segenap pengurus Yayasan Hidayatul Atfal untuk bisa menjalankan roda Yayasan Hidayatul Atfal. Karena kita tahu bahwa yayasan kalau tidak dijalankan oleh orang-orang dari kalangan masyarakat yang telah mendirikannya, mungkin roda perjalanan yayasan ini tidak berjalan dengan baik. Karena yayasan hakikatnya adalah sebuah harta benda atau kekayaan yang dipisahkan secara kepemilikannya dari kepemilikan pribadi maupun golongan. Oleh sebab itu sudah barang tentu jika itu tidak bertuan, maka harta benda itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Oleh sebab itu saya kira dengan kita menjalankan untuk roda kepengurusan ini, kita bersama dengan masyarakat Banyurip Alit, kita akan mencoba berikhtiar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya selaku pengurus Yayasan Hidayatul Atfal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap dewan guru dari jajaran kepala sekolah hingga pendidik serta tenaga kependidikannya yang telah menjalankan kewajibannya, yang telah menjalankan amanahnya guna mencerdaskan masyarakat, anak-anak didik kita di Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal bisa berjalan dengan baik tanpa satu halangan apapun. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal. Selanjutnya saya juga mengapresiasi kepada segenap dewan guru serta kepala sekolah yang sampai hingga hari ini, detik ini, semuanya bisa berjalan dengan baik, bahkan tidak sekedar baik, tapi ada peningkatan mutu yang luar biasa. Ketika saya tadi lihat penampilan, jangankan penampilannya, dari pembawa acaranya saja sudah bisa menggunakan bahasa yang bermacam-macam. Seandainya saya yang di sana mungkin saya tidak bisa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, mungkin perlu ada bahasa yang lainnya lagi. Tapi tadi saya sempat juga mendengar ada bahasa Arabnya ya di depan mukodimahnya itu tadi. Ini berarti sudah menunjukkan Madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal ini maju dengan penuh pandangan ke depan yang luar biasa. Oleh sebab itu saya memberikan dedikasi yang luar biasa kepada pendidik dan tenaga kependidikan, dan mudah-mudahan anak didik yang sudah tertransfer ilmunya itu bisa segera berjuang di kancah masyarakat dan menjadi anak-anak yang cerdas, karena anak cerdas tidak sekedar pintar, anak cerdas bisa mengatasi segala permasalahan. Inilah anak-anak kita, mudah-mudahan bisa menjadi anak yang benar-benar cerdas, mampu mengatasi segala masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya saya juga
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Banjurip Alit, para Bapak Yai, para Ustadz, Bu Nyai, Ustadzah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dititipkan di madrasah Sanawiyah Salafiyah Hidayatul Atfal sehingga madrasah ini bisa berkembang dengan baik. Oleh sebab itu saya pengurus yayasan mengucapkan terima kasih dan juga pengurus yayasan mohon maaf mungkin kemaksimalannya masih belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan panjenengan, tapi kami selalu berjuang untuk bisa lebih maksimal daripada hari ini. Kemudian kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Ibu wali murid serta tokoh-tokoh masyarakat Banjurip Alit. Mungkin selama ini di dalam meregulasikan atau menjalankan roda kemadrasahan masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami siap untuk mendapatkan kritikan, saran dari masyarakat sehingga demi kemajuan ini. Yang penting di dalam kita saling mengkritik, memberikan saran itu dalam koridor yang pas, yaitu tidak hanya berdebat secara okol saja ataupun tidak berdebat secara kusir sehingga tidak ada ujungnya. Kemudian saya selaku pengurus Yayasan Hidayatul Atfal ini kepada anak-anak saya yang lulus ini, saya titip kepada kalian, bawalah selalu nama baik Hidayatul Atfal, kemudian teruskan lanjutkan belajar panjenengan, raihlah cita-cita panjenengan dimanapun Anda berada, tetap selalu dalam membawa nama baik Yayasan Hidayatul Atfal. Yang terpenting di dalam pendidikan itu anak-anakku, orang belajar itu adalah harus ada perubahan. Percuma kalau kita belajar tidak ada perubahan. Perubahan apakah yang harus dimiliki kalian? Yaitu adalah perubahan, ada 3 hal komponen yang harus berubah. Yang pertama, pengetahuannya harus berubah. Kemudian yang kedua, sikapnya juga harus berubah. Jadi pengetahuan itu berkaitan dengan kecerdasan, kepandaian. Kemudian kalau sikap berkaitan dengan sopan santun, perilaku. Dan yang ketiga adalah keterampilannya harus bertambah. Karena 3 komponen itu adalah hasil belajar dari seseorang. Dimanapun kita berada, disitulah kita juga belajar. Tidak harus di madrasah. Oleh sebab itu, anak-anakku yang sudah berada di tataran kelas 9 dan ini sebentar lagi akan menginjak ke aliyah ataupun SMA, silahkan lanjutkan belajar Anda karena tidak mungkin ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk panjenengan. Oleh sebab itu percaya dan yakinlah, tuntutlah ilmu setinggi langit. Karakter bangsa Indonesia yang sangat berbudaya sudah ditunjukkan sedemikian rupa tadi melalui beberapa tarian dan lain sebagainya. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki akar budaya yang kuat, memiliki karakter yang kuat, yang akhir-akhir ini coba untuk dihilangkan, yang akhir-akhir ini justru banyak dicoba untuk diaku oleh orang lain. MTS Hifal berupaya untuk mengembalikan itu atau memperkuat supaya generasi kita tidak kehilangan jati dirinya. Luar biasa dan perlu kita syukuri, perlu kita dorong, kita dukung supaya apa yang dilakukan oleh MTS Hifal ini bisa dilakukan oleh sekolah maupun madrasah yang lain sehingga anak-anak kita generasi ke depan itu bisa lebih baik dibandingkan pada saat ini, di mana generasi sekarang ini generasi yang sangat rapuh, generasi yang mudah menyerah
dan generasi instan. Tetapi dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh insya Allah akan bisa kita kembalikan, bahkan lebih berjaya lagi mengembalikan karakter masyarakat Nusantara yang juga bisa mengikuti bahkan menaklukkan tantangan zaman. Karena batasan waktu sehingga saya harus menyampaikan sekali lagi apresiasi, pertahankan terus apa yang sudah baik, ambil sesuatu yang lama yang baik, kemudian inovasi, kembangkan terus kreativitas, dan saya berharap nanti alumni HIFAL, MTS HIFAL ini tidak hanya sekedar menuju pada satu tujuan pendidikan atau kalau mau mengambil satu jurusan tidak hanya di satu universitas misalkan engko kabeh neng UIN, bukan, tetapi harus tersebar di berbagai fakultas, ya. Bahwa fakultas keagamaan ya penting untuk menjaga supaya Islam ala ahli sunnah wal jamaah tetap lestari di bumi Nusantara ini, namun kita juga harus mengambil yang lebih luas lagi, penguasaan teknologi, penguasaan ekonomi dan lain sebagainya, pertanian dan lain sebagainya juga harus kita kuasai dan harus kita gunakan untuk kepentingan yang lebih besar demi kemajuan masyarakat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan para anak-anak yang hari ini diserahkan kembali kepada orang tuanya menjadi anak-anak yang menjadi harapan bangsa, menjadi kebanggaan orang tua yang soleh solihah, yang berakhlakul karimah dan bisa dibanggakan oleh masyarakat dan khususnya dibanggakan oleh keluarganya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kebo giro ya. Dumateng panjenenganipun kaaturaken panuwun. The next event is speech delivered by a chief of Kementerian Agama Kota Pekalongan. To you, Mr. Haji Kasiman Mahmud Deski MAG, we invite the time and place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, para alim yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan, Bapak Kiai Haji Muhtarom SSA. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTS HIFAL. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah dan pengawas Bapak Jailani dan Bapak Haji Ahmadun. Yang saya hormati seluruh keluarga besar
Madrasah Tsanawiyah Hifal, Kepala Madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati dari pengurus Hifal, mulai pengurus, sekretaris dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dari pengurus ranting NU Bayurib Alit, Banom, ada kelihatannya Ansor Muslimat, ada Fatayat juga kelihatannya, mungkin Ibnu dan IPPNU. Yang saya hormati para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan anak-anak kami yang lulus pada kesempatan ini lebih dari 235, alhamdulillah lulus semua, tidak ada yang tertinggal. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentu puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bersilaturahmi, berbahagia, dan tentu saya bangga secara pribadi dan atas nama keluarga besar Kementerian Agama sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan tentu orang tua juga bangga atas kelulusan anak-anaknya. Yang kedua, saya apresiasi kepada MC bagus. MC ini saya sangat mengapresiasi penggunaan budaya lokal, local wisdom. Nah, local wisdom itu kemudian termasuk di dalamnya bagaimana supaya MC itu not only English and Arabic languages, tapi juga bahasa Jawa lah. Karena sekarang kalau itu tidak dilembagakan dengan baik, itu nanti ke depan anak-anak kita pada belajar bahasa Jawanya itu menakutkan. Itu benih-benih ketakutan terhadap bahasa Jawa itu harus kita hindari. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan selamat atas kelulusan. Congratulations on your graduation. Selamat atas kelulusan anak-anakku semua kelas 9. Mudah-mudahan semuanya dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan lupa sekolah madrasah yang berbasis agama, khususnya pondok pesantren, dan saya kira di Yayasan Hifal juga ada MA Hifal. Nah, MA Hifal juga saya kira patut untuk dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, kami jajaran Kemenak sangat mengapresiasi lembaga keagamaan, ormas keagamaan, apakah itu NU Muhammadiyah, khusus pada kesempatan ini adalah lembaga keagamaan Nahdlatul Ulama. Lembaga Nahdlatul Ulama, ormas besar Nahdlatul Ulama, khusus di Kota Pekalongan, termasuk memberi kontribusi besar terhadap peningkatan SDM warga Pekalongan. Kalau dibandingkan di MTS itu ada 12 MTS. Dari 12 MTS itu hanya satu yang Muhammadiyah. Sedangkan 10 MTS itu berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di bawah naungan Ma'arif. Tepuk tangan. Jadi kami patut sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada PCNU Kota Pekalongan termasuk Ma'arif, Pak Kiai Haji Muhtarom, bahwa kalau NU tidak mendirikan MTS yang 11 itu, lah kita tidak bisa membayangkan anak-anak kita sekolahnya di mana. Nah, maka oleh sebab itu kami insya Allah selalu akan membuka diri dan berkolaborasi dengan NU, dengan Ma'arif. Mudah-mudahan bagaimana yang disampaikan oleh Ketua PCNU tadi, kemudian lembaga kita
madrasah kita bisa lebih berkembang, berkualitas, dan tidak hanya basisnya agama, tapi agama dan ilmu-ilmu yang umum. Kemudian yang keempat, khusus Pak Jawad, jadi khusus pada keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Hifal, kepala dan seluruh jajarannya, kami merasa apa yang sudah dilakukan oleh panjenengan semua ini sesuatu kerja keras, karena kami merasa gurunya juga, pendidiknya juga tidak banyak yang disediakan oleh pemerintah. Hanya mungkin 7 ya, yang negeri 7, 6, 8, alhamdulillah. Yang swasta berapa? 40. Nah, coba dibayangkan ya, negerinya cuma 8. Jadi yang tidak negeri yang dibiayai oleh yayasan itu lebih dari 40 orang. Lah ini juga beban kinerja, beban kerja yang luar biasa yang setiap bulan harus muter otak. Orang sudah sampai ke bulan, kita masih memikirkan belanja dari bulan ke bulan. Kan begitu. Jadi Amerika, China, India itu sudah pelesirnya ke bulan, Pak. Tapi kita rata-rata masih memikirkan bagaimana beban dari bulan ke bulan ini harus terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kelima, Pak Jawad, di dunia ini sudah tidak ada orang yang dikatakan Superman, tidak ada. Tidak ada juga orang yang dikatakan superhero, enggak ada sekarang itu. Yang ada adalah super team. Kesuksesan panjenengan semua, kesuksesan madrasah kita dipimpin oleh Pak Jawad dan pendidik dan tenaga pendidikan itu karena ada super team. Super team itulah kerjasama bersama, kemudian mengkolaborasikan bersama, kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk dengan keluarga besar Kemenak. Maka dengan kerjasama itu adalah muncul super team tadi. Karena pekerjaannya dilakukan oleh semua komponen, mudah-mudahan hasilnya adalah sangat baik. Maka oleh sebab itu kami berpesan bahwa semua yang dilakukan oleh kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan ini adalah hasil kerjasama. Tidak hanya madrasah, tapi juga pengurus yayasan. Terakhir, selamat untuk anak-anak kami semua. Mana? Tunjukkan tanganmu. Ya, sukses. Panjenengan lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan lupa pondok pesantren. Ya, siap. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangan. Terakhir, orang tua. Mana orang tuanya? Ya, saya terus terang kalau mohon maaf ini ya, hifal itu kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus, tepuk tangan dulu. Kalau anaknya tidak sekolah ke luar kota, maka tolong dilanjutkan ke MA Hifal. Gitu nggih? Anak saya dulu kuliah, sekolahnya juga di Hifal. Sekolahnya di Hifal, kuliahnya di UNER Surabaya. Poltekkes Semarang, terus UNER Surabaya. Itu alumni MA Hifal. Alumni MA Hifal. Jadi lulus juga di perguruan tinggi terkemuka UNER Surabaya. Nah, oleh sebab itu kami mengajak kepada orang tua murid untuk kemudian melanjutkan anak-anaknya ke MA Hifal, dan kalau bisa dilanjutkan juga pondok pesantren yang ada di sekitar Hifal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren yang memberi kontribusi anak-anak kita untuk mondok dengan keadaannya masing-masing. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much for Mr. Haji Kasiman Mahmud Teski MAG. Hadirin yang kami hormati, untuk sesi foto booth setelah selesai acara berada di sebelah timur pintu keluar. Terima kasih. Acara selanjutnya penampilan Senandung Ratapan Hati, persembahan dari siswa kelas 8 yang juga merupakan santri Pondok Pesantren Al-Falah. Kepada tim yang bertugas, silahkan menempatkan diri. Selamat menyaksikan. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu. Di sini kita berkumpul. Kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah guruku mengajariku. Semoga kelak kita juga akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami persembahkan Senandung Ratapan Hati untukmu, kedua orang tuaku dan guru-guru kami tercinta.
meski lelah, susah, dan payah kurasa. Ibu, kami takut akan
kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan ro kancane lilo lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge pelopis kuntul baris pelopis kuntul baris pelopis kuntul baris pelopis kuntul baris. Lagu selanjutnya Perahu Layar. Ayo kanca-kanca, perahu layar. Yuk. Yo kanca ning isi gembira alera-alera banyune segara angliyan numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah biak-biak banyu pinelang ora jemu-jemu karo mesem guyung ngilangake rasa lumrah lesung ade jawe mas jebul wis sore uwite kelopo katon ngawe awe prayogane pece balik wae dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe. Ya kanca ing isih gembira alera-alera banyune segara angliyan numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah biak-biak banyu pinelang ora jemu-jemu karo mesem guyung ngilangake rasa lumrah lesung ade jawe mas jebul wis sore uwite kelopo katon ngawe awe prayogane pece balik wae dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe.
Kepadanya kami ucapkan terima kasih. البرنامج التالي الدافع التربوي مع الدعاء الذي سيلقيه المكرم كياي خالد معروفي الماجستير فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma nawaw salafun as-salihun wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Sadatil kurama al-aizza, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, Bapak Kepala Yayasan Hifal beserta seluruh jajaranipun, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Hifal beserta seluruh jajaranipun, sedaya para wali santri, wali murid MTS Hifal, sedaya para santri, para siswa-siswi MTS Hifal ingkang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan siang menika kawula saged sambung silaturahim kalian panjenengan sedaya dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sedaya kenikmatan menika saestu dados tambahipun barokah manfaat donya akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita milai acara wau awit jam 8. Leres napa mboten? Awit jam 8 pun sami rawuh, niki pun jam 12 kirang 3 menit. Dadi kula yakin panjenengan sedaya ingkang rawuh wetenge pun sami ngelih. Cocok napa mboten, Bu? Kula nggih ngoten. Para rawuh hadirin wal hadirat, adik-adik semuanya, para lulusan MTS Hifal yang saya hormati,
saya diberi tugas oleh beliau Bapak Kepala Sekolah MTS Hifal untuk sedikit memberikan motivasi kepada kita semuanya agar bertambah usianya, bukan kemudian menurun kualitasnya, tetapi semakin bertambah usianya, semoga kita semua semakin bertambah kualitasnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para teman-teman kelas lulusan MTS Hifal yang saya hormati, yang saya muliakan, ada dua kata yang ingin saya jadikan kunci pada pertemuan kali ini. Kata pertama adalah tabur dan kata yang kedua adalah tuai. Kata pertama adalah tabur, kaya awak dhewe menabur benih. Dan yang kedua adalah kata tuai, menuai. Bapak Ibu dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah, andaikan kita seorang petani, maka kita harus pandai-pandai tahu kapan waktu kita harus menabur benih, kapan kita harus mengelola tanah, kapan kita harus membajak tanah, agar supaya benih yang nantinya akan ditabur ini akan menuai hasil yang betul-betul bermanfaat. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teman-teman MTS Hifal kelas 3 yang hadir, saya bukan siapa-siapa. Kula niku saya itu asli dari Probolinggo, Jawa Timur, Bapak Ibu. Sampai ke Pekalongan saya ikut mertua. Mertua saya adalah almarhum Kiai Haji Akrom Sofwan. Dan kemudian saat ini saya sedang menjalankan amanah untuk membangun pondok pesantren di daerah Kedung Kebu, Karangdadap. Boten sinten-sinten mung ketepaan mawon, Pak Kiai Jawad merintah kados ngoten karena kula adik kelas nggih kula manut. Beliau adalah kakak kelas kula wedal wonten teng pondok pesantren Lirboyo, sebagai kakak kelas kula takziman wa takriman. Kula sanes sinten-sinten malah dikon diperintah untuk memberikan motivasi. Kula para bapak ibu matur sak sagete kula, selama 13 tahun kawula wonten teng Pekalongan, prinsip saya pertama adalah tabur. Kalau kita menabur sesuatu yang kualitas, kira-kira besok kita akan memanen sesuatu yang berkualitas juga. Napa mboten? Pasti nih. Kalau kita menabur sesuatu yang berkualitas, panennya juga akan berkualitas. Asalkan para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya wonten kuncine. Tabur yang berkualitas itu ketika kita punya asupan 3 hal. Niki kuncine teng mriki. Menabur yang berkualitas, asupannya ada 3. Pun sekedhik mawon kula ngertos panjenengan pun sami ngelih. Wajahe ketinggalan. Ngoten nggih. Setuju napa mboten? Sekedhik mawon, mugi-mugi betul manfaat. Soalnya amplope pun kula tampi niki Bu. Taburan kita akan berkualitas jika asupannya berkualitas. Ada 3 hal asupan yang perlu kita perhatikan zaman saat ini. Pertama adalah nopo bacaan kita.
bacaan kita akan menentukan pikirane awak dhewe. Jenengan bendinone maca napa? Kalau yang kita baca adalah ilmu, maka pikiran-pikiran kita akan diisi dengan pikiran-pikiran ilmu. Leres napa mboten? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. 20.000 tahun yang lalu mungkin atau bahkan bisa lebih, Nabi Adam alaihi salam oleh Gusti Allah boten kok disangoni duit, boten kok disangoni donya, boten. Nabi Adam alaihi salam dulu sebelum Allah menciptakan Siti Hawa, Allah memberikan bekal kepada Nabi Adam apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diberi asupan ilmu melalui bacaan-bacaan yang luar biasa. Sampai kemudian Nabi Adam wafat, muncul khatimul anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika para rawuh hadirin wal hadirat, kuncinya ada di dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka teman-teman sekalian yang kelas 3 yang sudah tamat, kalau Anda ingin menabur benih-benih kesuksesan, asupan yang pertama yang harus panjenengan jaga adalah bacaanmu dong. Bacaanmu apa? Kalau bacaan-bacaan yang engkau baca setiap harinya adalah ilmu, maka ilmumu akan terus berkembang, terus bertambah. Tapi nak awak dhewe bendina nggur maca status WA-ne wong. Kalau setiap hari awak dhewe hanya membaca status Facebooknya orang, maka kita akan kepo dengan kehidupan orang lain. Bahkan awak dhewe bukan tidak mungkin akan ngerasani uripe wong liya. Itu bukan prinsip pencari ilmu. Halo. Bukan prinsip pencari ilmu. Prinsip pencari ilmu yang dibaca adalah ilmu, bukan Facebook, bukan TikTok, bukan WhatsApp. Apalagi YouTube yang kemudian videonya menampilkan video-video yang cuma memberikan perpecahan, misuh dan lain sebagainya. Bukan, itu bukan bacaan orang-orang berilmu. Kula suwun datang adik-adik kula ingkang nembe lulus MTS hifal, boten usah niru yang lain. Kadang-kadang wonten tiyang bocah lulusan numpak sepeda motor tekan Karang Dadap, brong dan lain sebagainya. Itu bukan menabur benih kesuksesan. Niku padha karo memunculkan kegoblokan. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang pertama, adik-adik, teman-teman sekalian, nggih kagem kula kagem panjenengan sedaya. Karena membaca, semakin banyak kita membaca, insya Allah ilmune awak dhewe akan terus bertambah dan terus bertambah. Leres napa mboten? Lho niku pun prinsip kenabian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Prinsip kenabian. Yang kedua, para rawuh hadirin wal hadirat, asupan untuk menabur benih kesuksesan yang kedua adalah, kalau yang pertama bacaan, yang kedua tontonan. Yang kedua nopo? Tontonan. Bacaan-bacaannya harus betul-betul baik, bacaan-bacaannya harus betul-betul ilmiah. Yang kedua, tolong Bu hadirin wal hadirat, adik-adik sekalian, jaga apa yang kamu tonton itu loh harus kamu filter. Awak dhewe sakniki niku lak macam-macam. Lare-larene kita nih, anak-anak kita, mohon maaf, hampir 24 jam yang dipegang adalah HP. Leres napa mboten? Hampir 24 jam. Mungkin dia tidak pegang HP satu ketika mandi. Nggih napa mboten, Pak? Wadus mboten cekelan HP. Beol mohon maaf, hajat mboten cekelan HP. Sebelum tidur pegang HP. Leres napa mboten?
mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP napa mboten? Pegang HP. Salat teng pinggire sajadah ya ana HP-ne. Makan di sebelah piring ada HP-nya. Numpak sepeda motor nggih kadang-kadang sing teng kuping wonten napa HP-nya. Niku zaman sakniki. Maka kalau tontonan-tontonan ini tidak difilter, tontonan-tontonan ini kemudian dilebokke kabeh, ditingali sedaya, bahaya untuk asupan taburan kesuksesan untuk anak-anak kita. Saestu bacaannya dipilih, tontonannya dipilih. Napa malih sakniki nyuwun pangapunten Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ketika anak-anak kita sudah pegang HP niki podo karo semakin mudah anak-anak kita untuk melihat video-video yang seharusnya belum pantas untuk mereka tonton. Mula saestu saya mohon kepada teman-teman sekalian, anak-anakku yang lulus dari MTS Hifal, betul-betul untuk seleksi apa yang ditonton. Karena bacaan yang baik, tontonan yang baik ini jelas akan memberikan taburan benih-benih kesuksesan. Sing nomor 3 para rawuh hadirin wal hadirat, bacaan, tontonan. Sing nomor 3, kapan awak dhewe pengen sukses napa? Pergaulan. Napa? Pergaulan. Bacaannya bagus, tontonannya bagus, tapi pergaulannya pergaulan lare mendem, pergaulan bocah-bocah sing senengane buka aurat, pergaulan bocah-bocah yang tidak tahu waktu, kapan wayah sholat, kapan wayah dolan. Kira-kira ambiar napa mboten? Ambiar. Bacaannya bagus, tontonannya bagus, pergaulannya mboten bagus, ruwet. Pergaulannya bagus, tontonannya bagus, bacaannya ruwet, melu ruwet. Mula 3 niki para rawuh hadirin wal hadirat, bacaan, tontonan, pergaulan. Saestu bocah sing waune mboten nate ngerokok, bacaannya bagus, tontonannya bagus, tapi mergo kanan kirine bocah kanca-kancane do ngerokok kabeh, kira-kira nderek ngerokok napa mboten? Nah niki bocah sing waune mboten mendem, mboten napa, pergaulannya Masya Allah. Wong sakniki niku nyuwun pangapunten, Ramadan kemarin jam 2 malam, jam 1 malam seharusnya anak-anak kita yang seumuran mereka kelas 3 MTS, kelas 1 SMA, 2 dan 3 SMA, jam 1 jam 2 kudune tadarus, tahajud, istirahat. Wong niki do perang sarung kok Bu. Perang sarung. Kenapa? Ini pergaulan, Pak. Pergaulan. Hasil dari bacaan sing boten pas, hasil dari tontonan yang tidak pas, akhirnya pergaulannya nderek boten pas. Mula kapan bacaannya bagus, tontonannya bagus, pergaulannya bagus, insya Allah anak-anak kita ini akan menuai hal-hal yang baik, akan menuai hal-hal yang positif. Pun sampean wangsul mangke berkate 3 mawon. Berkate 3 mawon. Siji napa? Ciptakan nuansa keluarga sing bacaan-bacaannya sae. Napa malih bacaan di dalam keluarga niki Al-Qur'an, Masya Allah, adem-adem. Pun lah bapak ibu kerja ben dina wangsul dugi griya anak-anak kita baca suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ibune nembe mlebu dek langsung maktek. Ya Allah, anakku ngerti dek endi nak ibuke jek akeh utange. Ngoten, Pak. Mula karo anake diwacake surat napa? Waqi'ah. Kalau bacaan-bacaan yang ada di dalam rumah kita adem, Al-Quran dibaca, sholawat dibaca, Masya Allah, niki mangke pikiran-pikiran akan tumbuh menjadi pikiran-pikiran yang positif.
tontonannya semuanya tontonan yang bermanfaat, maka aura keluarga kita akan menjadi aura positif. Pergaulannya konco-koncone awak dewe bocahe bergaul dengan orang-orang yang positif, maka auranya akan menjadi aura yang positif. Suwi-suwi dadi aura kasih. Nggih napa? Suwi-suwi dadi aura napa? Aura kasih. Oleh karena itulah para jamaah rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kula mung titip niku mawon, mugi-mugi nasihat niki saged kagem kula panjenengan sedaya. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkualitas, tabur benih-benih yang berkualitas dengan 3 asupan: bacaan, tontonan, sing nomor 3 napa? Pergaulan. Kapan bacaannya bagus, tontonannya bagus, pergaulannya bagus, insya Allah kita akan menuai, memanen benih-benih dari kesuksesan yang sudah kita tabur, insya Allah. Niku Gusmus niku dawe ngoten nggih. Terus monggo mangke niki amalan saged jenengan amalke, wa iyyaka nasta'in 11 kali, dikerenteke napa sing panjenengan butuhke, napa sing panjenengan hajatkan. Itu ijazah dari Gusmus mirip dengan ijazah dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Insyaallah mugi-mugi saged beto manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Syukran jazilan. Asa an yanfa'ana kullu ma sami'na. Amin. Hadirin yang kami hormati, kami umumkan sekali lagi bahwa foto booth berada di sebelah timur pintu keluar. Adapun kontribusi foto booth tidak ditanggung madrasah. Terima kasih. Ada tangisan, ada perjuangan, ada luka, ada tawa, bahagia, dan rindu. Itu semualah yang memberatkan kita ketika harus berpisah. Namun, janganlah tangisi perpisahan. Berbahagialah karena ada masa depan yang lebih baik. Kami bangga kita pernah bersama di sekolah kebanggaan kita, MTS Salafiyah Hidayatul Atfal. Kenanglah yang terjadi.
untuk selamanya. Tapi nanti jika ku kembali, kau harus ada di sini. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu tak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi bersama lagi, tetapi untuk aku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi. Pesannya tetap jaga nama baik alma mater MTS Hidayatul Atfal walaupun sudah jadi alumni, itu aja. Tapi kalau pesan anak-anak, yang namanya anak-anak, mereka kan usia berkembang, bisa berproses kan, pasti ada naturnya, emosi itu biasa banget. Tapi semoga mereka bisa belajar dari setiap pengalaman, bisa dapat ilmu yang manfaat di sini, nggak berhenti di sini. Itu aja sih. معاشر الضيوف السؤداء والبرنامج الآخر هو اختتام. قبل أن نختتم هذه البرامج، إذا وجدتم منا الخطيئات والزلات نرجو من فضيلتكم العفو والسماحة، والله يهدي إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mohon perhatian kepada calon alumni sebelum meninggalkan tempat, dimohon untuk bermusafahah kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu.
Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri di depan podium. Mohon kepada segenap bapak-bapak ibu guru untuk berkenan musofahah bersama murid-murid dan dimohon untuk berdiri di depan panggung kehormatan. Berdiri di sebelah kiri Bapak Muhammad Jawad untuk yang putra, kemudian selanjutnya di sisi sebelah timur untuk yang putri. Dan untuk murid yang musofahah atau bersalaman yang putra terlebih dahulu. Mentok kulon.
Allah ana fi hawakum radi tes kepada segenap murid setelah bersalaman dengan Bapak Ibu guru dimohon menemui Bapak atau Ibunya untuk bersalaman sebagai ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf sekali lagi kepada semua murid yang telah bersalaman dengan segenap Bapak Ibu guru untuk mencari Bapak atau Ibunya.
ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Diinformasikan bahwa jika ada yang menemukan HP bisa langsung diserahkan kepada panitia dan harap yang lainnya untuk menjaga HP-nya masing-masing. Sekali lagi, jika ada yang menemukan HP bisa langsung diserahkan kepada panitia. Terima kasih.
Ditemukan sebuah HP di panggung. Bagi yang merasa kehilangan silakan ditemukan sebuah HP di panggung. Ditemukan sebuah HP di panggung. Bagi yang merasa kehilangan bisa ke meja MC.